Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Habibi Yunus akan menjelaskan tentang apa itu kalimah. Kalimah adalah dalam bahasa Indonesia berarti kata. Dan adapun kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah jumlah dalam bahasa Arab. Nah, kalimah di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada kalimah fi'il, ada kalimah isim, dan ada kalimah huruf. Apa itu kalimah fi'il? Kalimah fi'il adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan tiga zaman, salah satu dari tiga zaman, yaitu zaman madi atau telah, zaman hal atau sedang, dan zaman istiqbal atau akan. Atau bisa disebut kalimat fi'il itu adalah kata kerja. Contohnya, doroba. Dia laki-laki telah memukul. Nah, di sini kenapa dikatakan kalimat fi'il? Karena doroba di sini memiliki zaman madi, yaitu telah dilakukan. Nah, ciri-ciri kalimat fi'il itu ada banyak. Akan tetapi saya di sini hanya menyebutkan dua. Sisanya saya akan jelaskan, saya akan paparkan di PowerPoint. Contoh yang pertama yaitu kalimat fi'il ini bisa dimasukin oleh qad. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, kemudian bisa dimasuki sin tanfis. Apa itu sin tanfis? Sin tanfis adalah sin yang menunjukkan arti akan tetapi masanya itu dekat. Contohnya, sayaqulus sufaha. Orang-orang bodoh itu akan berkata. Nah, kemudian kalimah isim. Apa itu kalimah isim? Kalimah isim adalah lafaz yang memiliki arti dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga, yaitu zaman madi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Atau biasa disebut kalimah isim itu adalah kata benda. Ciri-ciri kalimah isim adalah yang pertama bisa dimasukin al. Contohnya Al-Qur'anu, Al-Kitabu. Nah, itu dikatakan kalimat isim karena kemasukan al. Kemudian yang kedua adalah bisa dibaca tanwin. Contohnya kitabun, babun, madrasatun. Nah, itu bisa dibaca tanwin, maka disebut isim. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu bisa dibaca jer. Contohnya kitabul ustadi. Nah, al ustadi itu dibaca jer, itu dikasroh karena dibaca jer. Karena apa? Karena itu merupakan mudhof ilaih. Nah, kemudian yang terakhir ya ini bisa dimasukin huruf jer. Contohnya, dakhala Muhammadun fil madrasati. Fil madrasati itu adalah isim karena kenapa? Karena bisa dimasukin huruf jer. Mana huruf jernya? Huruf jernya adalah fi. Kemudian lanjut ke kalimat yang ketiga yaitu kalimat huruf. Kalimat huruf di sini bisa diartikan sebagai kata tambahan atau definisinya yaitu kalimat huruf adalah lafaz yang tidak bisa berdiri sendiri. Ia pasti tergantung atau bersamaan dengan kalimat isim atau kalimat huruf. Contohnya, dakhala Muhammadun fil madrasati. Mana kalimat hurufnya? Kalimat hurufnya itu adalah fi. Kenapa fi? Kalau misalnya fi itu berdiri sendiri, itu tidak ada artinya. Akan tetapi jika digabungkan fil madrasati, ia memiliki arti. Jadi dakhala melebu sapa Muhammadun Muhammad fil madrasati ing dalam sekolah. Jadi fil madrasati itu dapat berarti artinya di dalam sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il madi. Fi'il madi pengertiannya adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau atau yang sudah dilalui. Contohnya, doroba yang artinya telah memukul atau qoro'a yang artinya telah membaca. Nah, ciri-ciri fi'il madi itu dapat dimasuki tak ta'nis sakinah. Contohnya dorobat yang artinya dia perempuan telah memukul. Fi'il madi akhirnya berharokat fathah. Contohnya doroba kan akhirnya selalu berharokat fathah.
Nasoro akhirnya selalu berharokat fathah. Kataba akhirnya selalu berharokat fathah. Sekian penjelasan saya tentang fi'il madhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fi'lul mudhari. Seperti di video sebelumnya, bahwa fi'lul madhi adalah kata kerja yang digunakan pada masa lampau atau pada masa yang sudah berlalu. Dan di sini fi'lul mudhari adalah kata kerja yang digunakan pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang. Contoh dari fi'lul mudhari, kita mengambil dari kata jalasah yajlisuh yang artinya duduk. Jalasah yajlisuh. Jalasah di sini menjadi fi'lul madhi dan yajlisuh di sini menjadi fi'lul mudhari. Contohnya Ahmadun yajlisuh alal kursi, yang artinya Ahmad sedang duduk di atas kursi. Sampai di sini bisa dipahami? Contoh kedua dari kata qoro'ah yaqra'u. Qoro'ah fi'lul madhi, yaqra'u fi'lul mudhari. Contohnya Muhammadun yaqra'u al-kitabah, yang artinya Muhammad sedang membaca kitab. Sampai di sini bisa dipahami? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fi'il amar. Fi'il amar dibagi 3 pembahasan dari saya. Itu pertama, apa itu fi'il amar? Bahasan yang kedua, ciri-ciri fi'il amar. Pembahasan ketiga, hukum fi'il amar. Kita ke apa itu fi'il amar? Fi'il amar adalah fi'il yang bermakna perintah atau bermakna suruh. Contohnya daraba, memukul, dari fi'il madhi menjadi idrib, pukullah, fi'il amar. Contoh yang kedua itu adalah akala, bermakna makan, menjadikan fi'il amar itu kul atau maknanya makanlah. Lanjut pembahasan yang kedua, itu adalah ciri-ciri fi'il amar, yaitu bisa bersambung dengan nun niswa atau nun taukid. Contohnya idrib menjadikan nun niswa atau nun taukid, idriban atau idribanna yang bermaknakan sungguh-sungguh memukul siapa kamu. Contoh yang kedua, uktub yang bermakna menulis. Kalau menjadi bersambung dengan nun niswa atau nun taukid menjadi uktuban atau uktubanna yang bermakna sungguh-sungguh menulis siapa kamu. Pembahasan yang ketiga, hukum fi'il amar dibagi menjadi 3 bagi saya. Yang pertama mabni sukun, yang kedua membuang huruf akhir, yang ketiga membuang nun. Pertama, hukum fi'il amar mabni sukun jika tidak bertemu dengan apapun. Contohnya uktub tidak bertemu dengan apapun, maka disukunkan huruf akhirnya menjadi mabni sukun. Selanjutnya pembahasan hukum fi'il amar yang kedua, membuang huruf akhir jika berupa fi'il mu'tal akhir dan tak bertemu dengan apapun. Contoh ud'ui, fi'il mu'tal akhir dan tak bertemu dengan apapun, maka membuang huruf akhir menjadi ud'u. Lanjut pembahasan ketiga dari hukum fi'il amar, membuang nun jika bertemu dengan alif tasniyah, ya muannas mukhatabah, dan waw jamak. Contohnya idribani, bertemu dengan alif tasniyah maka harus membuang nun.
menjadi idribah. Contoh yang kedua, idribina bertemu dengan ya muannas mukhatabah, membuang nun menjadi idribi. Contoh yang ketiga, idribuna bertemu dengan waw jamak, maka membuang nun menjadi idribu. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.